Hi, my name is Adrian, dan gue kayak typical kids from Asian family pada umumnya. Pas gue masih kecil, dulu orang tua gue lesin gue banyak hal. Tujuannya biar gue rajin belajar, tapi turns out gue tetap jadi orang yang males belajar. Nilai gue jelek. Dan ini adalah hal yang gue suka waktu itu. Gue suka main bola, gue suka Manchester United, gue suka David Beckham. One thing I like from football is not about scoring a goal, tapi gimana kita assist somebody to score a goal. That's what I like from football. Gue waktu itu gila banget main bola sampai puncaknya pas gue waktu itu mau tes masuk sekolah SMP. Gue tes di banyak tempat, gue tes di Penabur Kelapa Gading, gue tes di Kanisius, tapi nggak ada yang gue masuk. Waktu itu gue nggak diterima, karena nilai gue waktu itu sangat jelek. But luckily, waktu itu gue akhirnya dipanggil di sekolah penabur yang ada di pinggiran Bekasi, di Harapan Indah. Sekolah itu baru dibuka, jadi mereka terima semua orang buat masuk ke sana. Di sekolah sebelumnya aja gue keteteran, di penabur gue makin keteteran. Nilai gue jelek banget waktu itu. Orang tua gue marah dan pada akhirnya gue dikirim ke satu summer camp. Jadi satu summer camp ini dipimpin oleh seorang coach namanya Ernest Wong. Dan satu hal yang gue inget dari summer camp itu sampai sekarang adalah satu sesi yang namanya Man in the Mirror. Jadi waktu itu mata kita ditutup semua dan kita ditanya, who is the most important person in your life? Mata gue waktu itu ditutup dan gue waktu itu cuma mikir, aduh kalau gue buka mata, gue takut waktu itu orang tua gue tiba-tiba datang. Kayak gitu. Tapi ternyata pas gue buka mata gue, the most important person in my life is myself. The most important person in your life is yourself. Dan mulai dari saat itu, pandangan gue tentang kehidupan itu berubah. I'm the captain of my life. Kalau gue gini terus ke depannya gue gak akan bisa jadi apa-apa. Mulai dari saat itu gue mulai in charge buat hidup gue mulai belajar. Somehow gimana caranya pas SMA gue tiba-tiba ranking 1, semua orang bingung, even myself is bingung kok bisa gue ranking 1, ya dulu aja gue ranking terakhir gitu di kelas. Dan gue waktu itu masih suka main bola, gue masih tergila-gila main bola, dan gue waktu itu mikir, kira-kira profesi apa ya yang can give you joy when you're helping people. Like when I'm playing football, when I'm helping someone to score a goal. Waktu itu gue cuma kepikiran dokter. Jadi gue waktu itu datang ke orang tua gue bilang, gue mau jadi dokter. Gue mau daftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Waktu itu mereka ketawa. Kenapa? Karena pertama, sekolah gue itu sekolah baru, sekolah yang masih belum jelas. Dan yang kedua, tahun itu gue tes di FK Atmajaya dan gue gak diterima waktu itu. Jadi orang tua gue kayak gak percaya, lu emang bisa masuk FKUI? Tes FK Atmajaya aja lu ditolak. Kayak gitu. Tapi gue gak dengerin itu, gue anggap itu sebagai motivasi buat gue. Gue belajar, dan at the end, gue diterima di FKUI. Dan pas ketika gue masuk di FKUI, the rest is a history to be remembered of. Gue banyak belajar di sini, gue banyak ketemu orang. Dan satu hal yang gue alami ketika kuliah di FK itu adalah, kuliah di FK itu nggak gampang. Kuliah di FK itu susah, kuliah di FK itu lama. Pas teman-teman lu udah lulus, lu masih kuliah. Pas teman-teman lu udah dapat gaji, lu masih minta duit dari orang tua cuma buat beli ayam geprek. Because you have no money at that time. Dan pas ketika teman-teman lu udah naik jabatan, lu baru selesai kuliah, baru beres kuliahnya setelah 6 tahun. Tapi mungkin ini satu hal yang berkesan buat gue. Ini jadi satu hal yang mungkin teman-teman di luar FK itu nggak punya experience seperti ini. Waktu itu setelah gue selesai di FKUI, kita harus penugasan di daerah. Dan waktu itu gue pilih tempat di Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin some of you pernah ke sana dan di sana gue belajar banyak hal. Di sana kita harusnya tinggal di rumah, tapi karena rumahnya penuh, kita akhirnya tinggal di biara. Itu kita takut, karena biaranya itu nggak pernah ada yang tinggalin sebelumnya. Tapi yang spesial adalah ketika kita keluar dari biara itu, tiap hari itu pasti anak-anak tuh bakal ngumpul di sana dan bakal bilang selamat pagi Pak Dokter, pas kita mau pergi ke rumah sakit. Dan di Sumba itu juga gue belajar bahwa ketimpangan itu benar-benar apa adanya. Ini teman-teman bisa lihat, kalau misalnya kita sakit, kita demam, kita muntah, mual muntah ya, kita lemes, kita gampang pergi ke klinik. Mungkin jaraknya cuma 5 menit, jaraknya cuma 10 menit, tapi di sana jarak dari rumah keluarganya buat ke puskesmas itu jalanannya kayak gini.
Ya, jalanannya susah, nggak ada transport, dan jaraknya itu 25 kilo. Jadi bayangin nih, kita udah demam, kita harus jalan 25 kilo. Dan di situ gue lihat bahwa kesenjangan kesehatan itu nyata antara di Jakarta dan juga di Sumba. And at this moment, gue mikir bahwa life is perfect for me. Tapi ternyata ujiannya itu baru dimulai sekarang. The real life begins after I finish my internship. Waktu itu adalah COVID. COVID ini jadi salah satu hal yang gak bisa gue lupain dalam karir gue sebagai dokter. Waktu itu pas gue balik Jakarta dari Sumba, gue diterima untuk jadi dokter di salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Waktu itu yang gue rasakan adalah gue takut. Pertama gue takut karena COVID-nya. Kedua gue takut gue gak bisa ngimbangin kerja orang di Jakarta. Dan yang ketiga itu adalah gue takut karena pasien COVID dengan penyakit tambahan kayak sakit jantung, sakit gula, itu sangat susah di-manage-nya dibanding pasien biasa. Pernah waktu itu gue diminta untuk pasang selang, atau kita bilangnya tindakan intubasi di pasien seperti ini tindakannya, dan waktu itu gue gagal. Percobaan pertama gue gagal. Percobaan kedua, gue gagal juga. Dan percobaan ketiga, gue tetap gagal. Senior gue bilang waktu itu, it's okay to be scared. Karena waktu itu adalah pengalaman pertama gue untuk menjadi dokter yang sesungguhnya. It's okay to be scared, it's okay to be fail, but giving up is not an option. Failure is an option because when you fail, you can get up. When you fail, you can get up. And between the fail and the get up, there's some lesson you can learn. Dan itu yang tetap gue tanamin di pikiran gue, dan pada akhirnya gue bisa. Gue bisa karena gue terbiasa. Mulai dari sana gue pelan-pelan mulai envision my life 5 years from now itu gue bakal kayak gimana. Nah waktu itu gue sangat beruntung karena di tahun 2021 itu gue dapat tawaran untuk kerja di salah satu rumah sakit rujukan provinsi di Kalimantan Tengah. Gue suka bidang jantung, dan di rumah sakit ini planning untuk ngembangin program layanan jantung. Jadi di Kalimantan Tengah itu dokter jantungnya itu baru 2, dan gue sangat seneng pas gue dapat tawaran ini, and gue pergi ke sana. Setelah gue tugas di sana selama 1 tahun, kemudian gue pulang, gue bawa rekomendasi daerah, gue bawa pengalaman, gue pernah nulis paper juga tentang jantung, dan gue submit di conference, international conference, dan gue present my paper there. Gue pulang dengan keyakinan, oke, gue udah siap nih buat gue tes sebagai calon dokter spesialis jantung. Pikiran gue waktu itu adalah, ini kayaknya tesnya bisa nih, gue pasti bisa, gue pasti diterima. Dan in my life, gue envision tahun 2026 itu, gue akan lulus jadi dokter spesialis jantung. But somehow the world, the universe doesn't work like what we want to do. Tahun 2021 gue selesai di sana, 2022 gue balik tes, ternyata gue gak diterima. Gue tes lagi yang kedua, gue gak diterima juga di dokter spesialis jantung. Dan tahun 2022 akhir sampai tahun 2023 akhir, gue balik lagi ke Kalimantan. When I have no idea, gila kedepannya gue harus ngapain nih? Dan ini adalah the worst feeling that I feel pas waktu itu. Gue udah siapin semuanya selama 8 tahun, gue put all my effort in one basket, dan ternyata gue gagal waktu itu. Pas teman-teman gue posting, mereka diterima jadi calon dokter spesialis di bidangnya mereka masing-masing. Bahkan temen gue yang lulusnya lebih telat dari gue udah masuk ke program dokter spesialis, gue masih belum masuk. I don't know what I would like to do with my life at that moment. Waktu itu gue masih semangat buat nanganin pasien, tapi somehow the excitement is not there. Pas pulang kerja gue bawaannya langsung tidur, karena gue pikir kalau tidur ya udah masalah gue hilang gitu pas gue bangun. Waktu itu sebenarnya gue expect someone untuk helping me, tapi gue menghindar dari mereka. Gue malu waktu itu, karena gue mikir, aduh gimana ya, mereka ini pasti mikir Adrian nih dulunya mahasiswa berprestasi, menang sana sini, tapi kok tes spesialis aja nggak mampu ya. Dan phrase ini benar-benar menampar hidup gue waktu itu. How can a person know everything at 20 but nothing at 27? Pas gue umur 20, pas gue kuliah di FKUI, I'm a rockstar. I'm in my prime era. Gue ikut lomba, gue bisa ketemu
CEO sana-sini, gue bisa ikut international conference. Kayak di waktu itu gue mikir, oh hidup tuh gampang ya. I think I can figure almost everything with my life at that point. Sampai akhirnya gue di umur 27, boom. Gue gak tahu hidup gue ke depannya kayak gimana. I figure nothing with my life. Gue gak tahu habis ini gue mau ngapain ya. What will I do? I know nothing at 27. Dan waktu itu satu dokter di tempat gue kerja ini bilang ke gue, satu hal, stop feeling sorry for yourself. Lu boleh kecewa, lu boleh sedih, lu boleh merasa malu karena lu gagal, tapi ya udah, that's life. Itu adalah hal yang harus lu accept and you live with it. Tapi masalahnya itu adalah, what's next? Nextnya kita mau ngapain? Apakah kita cuma mau diem doang, atau kita kayak gimana? Because hidup itu terus berlanjut, dan kalau kita diem doang ya udah, kita nggak jadi apa-apa. Dan dokter yang ngomongin ini ke gue adalah dokter spesialis BTKV, atau bedah jantung, dada, dan juga pembuluh darah. Waktu itu akhirnya gue deket sama dia, dan gue ikut dia operasi, dan ternyata operasi itu menarik gitu. Waktu itu gue menganggap kalau cardiology is everything for me. It is my comfort zone. Tapi ternyata di surgery, itu gue bisa belajar banyak hal. Gue bisa ngikutin dia, gue dulu tuh sebenarnya gak mikir gitu. Oh, pas FK itu gue nganggap surgeon itu keren. Tapi gue gak menganggap diri gue one day I will be a surgeon. But it turns out, mungkin ini jalannya gue. Akhirnya gue ngikutin dia selama 1 tahun, and what I learned in a year ternyata lebih banyak dari apa yang gue pelajari selama 3-5 tahun gue belajar kardiologi sendiri. Dan ternyata Tuhan itu unik ya, pas dia menunda kita untuk mendapatkan sesuatu, pasti dia ada maksud tersendiri. Ini adalah salah satu pasien kesayangan gue di Kalimantan Tengah, namanya Aris. Dia adalah pasien dengan cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu adalah gangguan otak. Jadi dia menyebabkan muscle coordination kita tuh jadi terganggu. Dia mau ngomong susah, mau duduk pun susah. Aris ini sering keluar masuk UGD berulang kali. Dan biasanya kalau Aris masuk, dokternya tuh udah nggak lihat dia, langsung kasih obat. Kayak gitu, saking seringnya dia masuk ke IGD. Sampai akhirnya di satu waktu, gue waktu itu penasaran. Dan gue duduk di sebelah mamanya. Waktu itu Aris datang dengan keluhan sesak. Akhirnya gue duduk di sebelah mamanya, gue denger cerita mamanya, Aris ini kenapa tante? Akhirnya mamanya cerita, pas sudah cerita, tiba-tiba Arisnya bilang sendiri, dengan keterbatasan dia bicara, dia bilang, Ma, Aris udah sembuh. Baru kali ini ada dokter yang dengerin cerita Aris. Dan di momen itu gue sadar bahwa in medicine, we don't always need an intelligent mind that speaks, but what we need is a patient heart that listen. Dan mulai dari saat itu gue deket sama Aris. Pas gue gagal masuk sekolah spesialis, gue cerita ke mamanya. Dan waktu itu ada Aris juga di sana, dan tiba-tiba Aris megang tangan gue. Dia bilang, Dokter Adrian, Aris mau Dokter Adrian cepat sekolah. And at that moment gue gak bisa, I cannot resemble what I'm feeling at that moment. Kayak gitu. Gue sangat bersyukur, gue bisa dipertemukan dengan Aris, dan in the moment pas gue mau balik ke Jakarta, hamin seminggu itu Aris masuk ke rumah sakit. Kondisinya berat. Waktu itu dia datang dengan kesadaran yang udah turun, dia sempat kejang juga, tensinya turun. Kayak, we did everything to him. But somehow, Tuhan itu mungkin punya rencana yang lebih bagus buat Aris. He's gone. But his spirit, his gratitude is living with me till this day. Mungkin kalau misalnya gue waktu itu udah diterima sekolah, mungkin gue gak bisa ketemu Aris. Tapi Tuhan selalu have something when we lose something in life. And short story, setelah gue berjuang, akhirnya here I am. Ini 10 tahun yang lalu gue masuk FKUI, dan 10 tahun kemudian akhirnya gue diberi kesempatan buat melanjutkan pendidikan sebagai calon dokter spesialis bedah jantung, dada, dan juga pembuluh darah di FKUI. And I'm very happy for it. Tapi kadang Tuhan itu lucu juga ya. Pas kita mintanya A, kita nggak dikasih.
tapi giliran pas kita nggak minta, He gives everything. Even dia kasih bonus waktu itu buat gue. Dan gue dapat beasiswa LPDP untuk menjalani program spesialis ini. And I'm very, very grateful for it. I would like to say to you like this. Buat gue, life itu kayak yin and yang. This is my principle in life. Life itu is all about balance. It's all about there is a good things in every bad things. And there is a bad things in every good things. Dan gue yakin di kehidupan kalian, ada satu pidato dari Taylor Swift ini yang resonance dalam hidup gue. Di hidup kita, you will make mistakes. Lu akan ngecewain orang, lu akan nyakitin orang yang sebenarnya lu gak sakitin, lu akan underreact, lu akan overreact, lu akan overthinking, and all those mistakes will cause you lose something. But remember, losing is not always losing. When you lose something, you will gain something. And life is full of an option. One option will lead you to another option. But if you ask me, what is the best option in those crucial moments for your life? The answer is, I don't know. It's your life. The scary news is, you are on your own now. But the cool news is, you are on your own now. So your life is like a blank sheet of paper. You will make mistake. Lu akan gagal, lu akan sukses. Dan trust me, setiap event in our life have some different colors in our life. But our mission is how we turn those colors into the best picture of our life. Thank you.